Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 11 Maret 2026. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau telah menjaga dalam tidur lelap kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, dan kami masih diberikan nafas kehidupan yang asalnya daripada-Mu. Bapa yang kekasih, sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari yang baru ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sertai kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Tema renungan kita pada hari ini, ketika Tuhan kecewa. Tidak dapat dipungkiri, ada saat kita menyaksikan atau mengalami kebaikan dibalas dengan tutur atau perilaku tidak hormat. Sebab ini pernah dialami oleh orang yang tulus, yang mengabdikan dan menghidupi kebaikan di dalam dunia. Bukankah kepahitan dan kekecewaan akan sangat terasa dalam momen seperti itu? Ya, demikianlah kenyataannya, dan Tuhan pun juga merasakan hal demikian. Bacaan hari ini dipenuhi perasaan kecewa Tuhan kepada orang Israel.
Tidak ada ilah-ilah dari bangsa lain yang sanggup menyamai kasih dan kuasa Tuhan. Betapa tidak, semuanya adalah benda mati, sedangkan Tuhan adalah sumber air kehidupan. Artinya, Dialah yang memberikan hidup sebagai anugerah kepada manusia. Tidak hanya itu saja, orang Israel bahkan dibebaskan dari Mesir dengan segala tanda mukjizat, dan mereka menikmati buah kebaikan Tuhan di tanah Kanaan. Seiring berjalannya waktu, mereka melupakan Tuhan dan menukar kepercayaan kepada ilah-ilah lain. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai orang yang tidak tahu bersyukur dan menyalahgunakan rahmat Tuhan. Dan tentunya hal itu adalah dosa. Kitab Yeremia menyampaikan rasa kecewa dan peringatan keras dari Tuhan, supaya umat berbalik kepadanya, dan bahwa agar tidak ditimpa malapetaka. Maknanya bagi kita, ialah jangan pernah mengecewakan hati Tuhan. Syukurilah rahmat Tuhan yang selalu memberi kita kehidupan. Kepenuhan rahmat Tuhan ialah pribadi dan karya Yesus Kristus. Betapa baiknya Yesus Kristus kepada kita, sehingga rela berkorban dalam kebaikannya sehingga kita beroleh hidup. Seseorang tidak harus ditimpa penghukuman terlebih dahulu lalu bertobat. Justru kita harus senantiasa mensyukuri rahmat Tuhan sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Jangan mengecewakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami tunduk seraya mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat rehat hari ini. Ajarkan kami untuk tidak mengecewakan Tuhan dan tetap setia dan tekun hanya kepada Tuhan. Bapa yang kekasih, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan dalam Jemaat Baji Marumpa. Berkati segala usaha, pekerjaan yang akan dilakukan sepanjang hari ini. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Biarlah kiranya apa yang dikerjakan sepanjang hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Anggota jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang sedang bergumul dalam berbagai hal, Engkau lawati mereka. Yang bersuka cita, Engkau lengkapi sukacita mereka. Bapa yang kekasih, kami bawa seluruh keberadaan jemaat Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.